Amin mandi bata siogekeun secara responsoria di bata kap simada kuasa sekawal manusia ia kap Tuhan sim ganjangna di bata kap ingan manusia rubuh bata ngaloin manusia sir lebu manbana mengingat kena perbahanan Tuhan simbelin mari sipuji ia aluras kita mendekan ibas kitab dan nomor 202 ayat sepemena rasi peteluku. Manusia sebagai secara responsoria mengganti perbedaan keluar banca manusia kote ibas kegeluhunna turah per bagi-bagi kebiaran ras ke arun ate piala naik terna tumbur ibas beratna baban geluhna idarami manusia mau ingat nulikan kepicitan ukur ibas ngelakokan si menghuli epe megatilit kala seluruh ilah pekat dan rebahan siding tempat kala sinehkan kebenaran ibas pasat tenang marilah sesetkan pingko-pingko ta mandi bata
nomor 402 ayat sebenarnya rasi kedua. Pada tibata karena pergegeh ibas tibata naring. Selaku perseruan tibata, aku neken katana man banta sir lebu man tibata. Kalah kelengiaku ku kelenikap dengan kalah singakuyaku kap Tuhan kawali kap ia. Adir lebu ia man bangku kualoi me ia. Tubung ia ibas kini serang, aku kap ras ia, aku kap simulai ia dengan si pemuliaan kencang. Mazmur 21 ayat 10-15. Mari si puji Tuhan, si gobedan pegegeh man banta rendah kita ibas kita menenta nomor 26 ayat pemenang ras keduakan. KKR kelas tangguh, maka mana kami silakan
Sebagai guru KKR, kami pun pernah melewati badai. Badai dalam kesehatan, badai dalam usaha, dan badai dalam pelayanan. Sebagai anak KKR, khususnya kelas kampung, juga pernah mengalami badai. Badai dalam hubungan pertemanan, badai dalam perhatian mereka di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Badai ketika nilai akademik mereka tidak seperti yang diharapkan. Badai dalam kehadiran mereka di sekolah, mengikuti kegiatan persekutuan di gereja. Tapi yang paling penting adalah berjalan bersama Tuhan melewati badai tersebut. Ternyata untuk melewati badai diperlukan iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Saat kita menghadapi badai, dengarkanlah lebih banyak firman Tuhan. Baca Alkitab, terlebih kitab Amsal dan Mazmur. Badai adalah cara Tuhan menguji kita. Dengan badai merupakan kesempatan kita mengalami Tuhan sekali lagi. Bagaimana kita mengalami Dia, Tuhan penyembuh, kalau kita tidak melewati sakit? Bagaimana kita mengalami Dia, Tuhan yang menyediakan, kalau kita tidak pernah mengalami kekurangan? Bagaimana kita mengalami Dia, Tuhan Sang Penghibur, kalau kita tidak pernah melewati air mata? Kalau Tuhan yang hidup menolong saya, menolong kami, Tuhan yang hidup juga pasti menolong kita semua. Kampina Perpulungan ayat 2 pas ayat 6 seterusnya. Oke, kata di batang si buat ibas Mazmur 22 ayat 1 se-10 sebagai cara responsoria Mazmur Daud. Batangku, ulebuh kam tukung siang dengar, tapi kam sini saja. Erlebuh aku sangat pergi, ukurku lalap latenung.
kami renalem man bandu. Perbahan renalem ia man bandu. Ia ikelinin. Aku lagu manusia tapi berenang. Si kombangi dengan iul kalah. Nina Tuhan kap penalaman du. Kai makai layar kelini. Adi ngena atu Tuhan bandu. Kai maka layar nampati. Menakin tubuh keluku lit ibas tandu mulai kin ibas bertin ngandengku kam di batangku saijena kemudian kata di bata ketuahan kalasi begikan kata di bata dengan si mereka ibas gelumna si tetep wari Hosiana. Oleh Tuhan pun dekatkan kata di batang marilas bujur Tuhan sangat ke kami nanti jumpa kami mesum pertotoneda entah kami maka kami memberikan kegeluhan memberikan kesempatan dan kami kiriman nanti jumpa teman keluarga pertolongan sila kami nepatan dina sila kami nelit kerja telah banyak kami masih kegeluhan ya Tuhan cukupi dulu usul keperluan kami kalau kami sisakan. Warinya kami belajar karena arti pasion. Mula kami Tuhan belajar hidup kami, belajar kami juga luar biasa kalau hati kami dibatasi nebus kami alu kesah darah. Tentunya dari modal kami Tuhan, mengkalangi diri kami bagaimana kalangi teman kami manusia. Maka merana kami apa sikap kami terima anak menjadi meninggalkan saya. Di dalam Yesus Kristus yang kami untuk teman bantu. Amin. Berjuang dan bangga kita. Mari kita kekelani Tuhan dan semuanya kita baca jumpa. Dan secara khusus kita akan berbicara tentang arti pasion. Pasion kedua kan si ada sedikit kita pasion kedua atau invokasi. Kekelani Tuhan pasion inilah karakter Tuhan, sifat Allah yang mungkin milik karena stimulasi itu perlu di dalam juru buku andai sifat-sifat Yahweh, sifat-sifat Allah. Lalu mengatakan telah paling sekitar 80-90 halaman. Kita perlu mengenal karakter Allah kita, sifat-sifat Yahweh. Di antara sifat-sifat itu mungkin kita akan perlu belajar. Salah satu sifat itu adalah pasion. Ada sifat-sifat yang lain seperti barak, abodah, dan tebet dan sebagainya. Siapa tahu beberapa karakter Allah itu sedang menjadi nama bandu pas diridu atau daharandu atau karak kembung. Lalu akan disebut gelari biak di batai losiaka. Kalau karena gue kaki istimewa itu bahan-bahan silayangkan. Seputar saya saling aku mantu kita beda. Kemudian kita berbicara satu karakter Allah yang namanya pasion. Pasion itu adalah sifat apa ya? Biasa kalau mengalami begitu tuh, asal momen nantinya perjuangkan sampai habis. Itu biasanya dialami oleh kaum ibu yang sedang hamil atau mengidam. Asal merhat ia rusak, ladat, sakit, itulah pasion. Dan
pasien itu tidak memandang apa makanan yang dia rindukan itu asam, pedas, manis, pahit, asal merehat, berjuang. Pasien itu adalah cinta Kristus yang sangat merindukan keselamatan manusia. Maka buahnya potongan itu berjuang kenal. Apakah dosa atau tidak, kita beres atau tidak, Anda adalah target cinta Tuhan. Dan kedosaan, kesalahan kita tidak akan pernah menghentikan Kristus. Itulah pasien. Menderita belaga soal si penting dan mati yang nama. Itulah pasien. Hari ini kita akan melihat pasien versi kedua dari 7 pasien yang akan kita bahas bersama. Dan dari sampelnya masih dari sebentar. Siapa tahu kita akan dapat beberapa referensi penting dari pasien kedua. Katakan akan ada 7 pasien strategi mencintai orang yang tidak kita sukai. Yakin aku pesan bebel kamu saudara. Pala itu. Siang kembang terus ke neraka. Dulu katanya itu tapi pilih. Saat itu habis mataku. Saya belum menderita dengan pulang-pulang. Nampak itu dari atas. Sebenarnya kalau silip begu dah pilih lagi. Kalau kita juga bersih kerina ya tidak. Tapi kami pendeta langsung katakan. Sini dengan kalau begini itu tadi kan ya. Boleh buat Tuhan. Jakarta tidak clear dari okultisme. Bahan khotbah kita itu Lukas pasal 17:1-9. Ibas perjalanan Yesus ke Yerusalem, mentas ia arah perbatasan Samaria dan Galilea. Asum mengkat ia ke belas sada utara, dari 10 kala gadaman jumpai ia. Si 10 kala eda tadi tidak nari, jangan anusora megang terlebuh ia nina. Oh Yesus, oh Tuhan, mekuah minatenu kami. Ketika Yesus kala eda, nina, tolawas, silakan badan duman imam. Itu katakan, gumalam binakit kala eda. Sekala iba si 10 kala eda, kencaidahnya maka menjelis kulana, mulit kanya, ipuji na di bata lu seorang megang. Terjimpuh ya lebih Yesus jangan katakan bujur. Kalau si mulit kanya na emang kalau Samaria, emang kanina Yesus, musmul kalakin si malam nai, jasiwah kalau nai. Maka kalau si lain bangsa na enda mansa, mulit kan mata bujur man di bata. Dengarin ini Yesus membana. Kekekan tomuli kamu. Kini terkenal ngor bahan sakam malam. Cerita ini menjadi sangat menarik membangkus pribadi karena ibas tradisi kalau Israel sakit kusta itu kan ditempel dengan beberapa informasi yang makin menyakitkan. Berhubungan dengan dosa, berhubungan dengan kenajisan, berhubungan dengan kejahatan sosial. Mirip-mirip HIPS zaman Buddha. Jadi orang-orang kena kusta dulu langsung disingkirkan. Buah tangan ya. Penyakit era sudah berbagai keberatan. Cakap kalah yang dalam salah hati. Langsung penyakit era berat. Kayak kurang lah. Kurang kan tak berat ya. Cuma dikatakan kurang penyakit kalau pemalas, darah mendidih. Dorong kita, tapi terus kita pulang dan masih pulang obat sampai kaki 13.500. Cuma mohon kalau konyol berbina kita ya bukan kelas tambah liburan. Manusia kan mau juga bermain di sekitar ego, ya. Jadi kita yang sering menambah penderitaan kita bersama sebenarnya. Aku lakukan kita juga kena penyakit orang zaman ini sudah kali nambah-nambahin persoalan dalam hidup. Mendefinisikan segala sesuatu secara berlebihan sehingga kadang-kadang yang ringan pun jadi berat. Kusta itu sebenarnya ya karena penyakit ya obatnya cuma apa kok amoxicillin obatnya. Kalau PDBG kalau sakit kusta naik Loisimono itu kan kena bakteri kan ada ini obat. Nah maka kata kalau sakit kusta perlu bernama
saja amoxicillin, tetrakalbe sembuh. Tapi dikasih embel-embel gitu ya. Terakhirnya aku ingat bahwa tradisi orang Israel ini sering mempersulit sesama atau mempersulit diri karena kita secara umum manusia suka sekali memperbesar kesulitan berdasarkan cara berpikir kita sendiri. Lalu dunia ini berat kita ingat macam kita berat dan begitu. Aku tertakam pernah begitu. Para lain cakap kita lagi kita terjemahkan sebagai orang lain menganggap kita tidak ada, kita tidak dianggap, kiranya kita lah mereda, kiranya kita lah takal. Itu kan terjemahan kita ya, terjemahan kita. Maka tertib malaikat salamina kini siapa panah padahal kalau kita baru yang dikit nah akan sakar bina kira dia kegombang karena menurut tanda kita terhormat mencapai kita terpaksa hamati cakap-cakap api begitu memang kan juga lagi uriman deh memang tidak ada nama hibina kita kami kan bagian ikut dalam masalah nah ini puji Tuhan ini nak pendeta aku segini pe anak itu bayar lama cerdas misalnya pe mau itu skala sana gini rempang kam termane kasih suara tak buat duit dan semua duit sana gini kita maka hati Israel menciptakan pola berpikir ini tapi akhirnya orang dusta itu menjadi sulit sembuh karena mereka dikategorikan najis dan berdosa itu satu. Kalau najis sebenarnya kalau kusta akhirnya berada di perbatasan antara Galilea dan Samaria. Mari kita lihat dulu peta dua wilayahnya. Galilea kan daerah rawan. Sehingga di sinilah di kota Galilea ini Yesus ditolak, dicemooh dan sebagainya. Kalau Galilea itu orang sekali. Adina bagi guna kaus dan bertaruh secara ekonomi, politis dan apapun di situ. Luar biasa, ada kota perdagangan yang tugas orang yang di situ suka hidup adalah saling menyingkirkan dan saling menekan. Maka istilah Yasor siap, itulah kota Galilea. Samaria itu adalah salah satu kota dari 12 suku anak 12 suku Israel anak dari Yakub ya. Dilarang Tuhan naiklah kalau Israel yang melarang Zabur kalau sila sana kini itu ternyata Samaria ini Zabur sekali kesedepannya maka ia dianggap pengkhianat budaya dan dianggap juga menjadi salah satu suku yang tidak taat pada Tuhan atau suku berdua-dua gitu. Jadi di antara Samaria ras Galilea dan Zebuluni kalau sakit kusta kamuflase di sana memang sama dimulai persoalan secara psikologis biasanya kita akan mencari tempat di mana yang agak abu-abu yang mirip-mirip kita terima Yesus maka lain pada saling menyalahkan begitu dalam darah diingat si mirip-mirip itulah tidak terlalu dihakimi sama-sama murde sama-sama dosa sama-sama laknat begitulah orang sakit kusta ini masuk ke zona sana dihantam, masuk zona ini hantam, masuklah jalur tengah kan, terus tengah. Secara psikologi juga begitu kok. Biasanya cuma diberi persoalan dalam ini, maksudnya zona nyaman, si mirip-mirip dia. Kita si malas-malas ke gereja, maksud teman-teman cakap bilang boleh tanya kita apa yang si jarang ke amang pasti kan teman musuh cakap. Entah Korea si percipulan pasti kan teman tak mundur. Entah kita tidak singilas dan berubah pasti teman si lalu minas mereka teman domina. Umumnya itu udah permainan kuno ya sebenarnya. Ya, jadi tak sulit melihat yang permainan psikologis kita sebenarnya. Mungkin kalau Kusteda dia ada di jalur tengah itu dan karena mereka nyaman sebagai orang-orang sakit di situ, akhirnya tak sembuh. Karena memang harus menyingkir. Ditimai gereja perpala misalnya mungkin sebab aturan diakoni lah bacidai kalau nak begitu. Jadi kalau lama ini aku sidai di situ sidai kasore dekat sidai. Adi kalau jauh dia ada hina dilarang nak cocok begitu itu dilarang keras. Maka dia akan menjadi teman kabar lama kalau si seorang sekali itu
Hampir jam 3 balik otak itu kaya lalu itu satu. Zahudia dulu dah hina nilai so, sikit kami kan boleh. Aku biar aku ni sebab dia kata boleh asal asal sirangkan boleh. Tak cocok pindah sektor. Saya daerah aku gitu. Emang melawan kalau sakit kusten apa, bisa dilakukan. Tapi hebatnya passion. Dari Yesus sunarawanen, cek aku so, sunarawan ke ini. Dari ingat dah mereka ada cinta dengan mereka akan cinta dan apa kalau setuju dah tidak. Aku berada aku senang mami aku berada sudah. Nak teta. Memang ngeritik cinta ya, semua menate terus semua aturan kan, kami bagian potongan nanti tiga, bahkan kawin lari pun ada ini, cinta ini, ya kan? Begitulah Tuhan, masukin zona terlarang, padahal pantang terberkala Saudi, pemuka agama memasuki daerah Eda, gua pas pergi bicara ketua Madramandu, mau biar gua badal baru, baca bakal sidang ngawang. Ini masuk sidang pelajar, kan tuh pertama-tama Pak. Padahal kita mau pindah sih, tapi ini sudah kalah, begitu kira. Bahaya posisi Yesus ini. Ujian tak punya, itulah cinta. Cinta itu mengejar target, bukan menunggu. Kira-kira teman-temanku berlama, kira orang dengar yang kerana ada dua tahun ini. Masih kamu cari tak orang-orang untuk dicintai? Atau kamu sebenarnya menjadi pribadi yang menunggu dicintai? Jadi menurutku, pribadi yang pertama itu yang merdeka, tapi pribadi yang menunggu dicintai adalah mereka paling menderita. Entah, kelaninan anak kami aku teta, akal sempat. Puji kerana kami aku teta, ya berpuji-puji. Angkat kerana kami aku teta, ya biarkan telur. Makai tertima, makai terarap-arap kali kita. Udah dari mana kalau semua mati terhadap Arab kalau tangguh lima ini telah ni nampahan kalau itu di baru itu di baca pasien waktu kita mati terhadap Arab. Ada merah kalau kita pujikan lagi lah hidup kalah sakit kita. Merah kalau kita tadi lagi iya berbeda mereka sih baca kita sakit. Kau di bagian mental Yesus itu bagi Yesus saya telah apa? Ujung ini nazarkan dengan Yesus sakit Yesus itu. Jarak tidak bisa ujung ke langit padang uli. Untuk Yesus dah bagian mental, dia tidak menunggu orang baik, dia yang baik. Emang terus dengan zona bermasalah, dia ada di sana. Yesus datang, memasuki daerah zona-zona rawan. Yesus datang mendengar, lalu berisiko. Ini sih tidak mungkin bertentangan karya kita menjadi sendiri ilmu ya. Ternyata kesembuhan tidak selalu terfasilitasi oleh gereja. Rasa nyaman, rasa damai, rasa bahagia tidak pernah 100% terfasilitasi oleh sistem. Bagaimana kali sistem Israel ya kita sakit kusten tidak akan. Bagaimana kali gereja yang makan suatu tidak akan. Kenapa imam tak melihat aku tidak? Ternyata beriman ini membutuhkan kombinasi antara dalam hati, kemampuan memodifikasi diri dengan keorehan dan aturannya. Karena bicara ikutkan Yesus tradisi Judaisme, elah dan bedahina pada sakitnya. Antara. Jangan kalau sakitnya ada bedahina kalau gereja Nabalia, mati tanah Arab makna ke. Lalu tidak sehat. Pasien mengajar kita bahwa kasih itu melebihi batasan dulu, melebihi batasan struktur. Liturgi kita tahun-tahun 70-an 89 berkata, kalau ate bapawina rina undang-undang. Kamu temanku di Jakarta ya, kamu kan ada di kota administratif. Manpandu perlu ke struktur itu. Manpandu perlu ke sistem itu. Bahkan banyak orang berkelahi karena sistem aturan dan mekanisme gereja. Labo salah ya. Seseorang bagian saya pementah masuk. Wah Tuhan melebihi batasan struktur. Lah pernah tahu
mainlah dalam kata orang memang cinta itu kan mencari, kalau menunggu terus kan tak jalan-jalan. Persino tidak dalam surat larang kali ini tidak dalam. Gimana? Tidak juga. Beriman itu menerobos kebentuan, bahkan berani memasuki zona tidak nyaman. Kalaupun kadang-kadang Yesus akan menanggung resiko. Lihat masalah memang lagi itu kerana kita masalah persilang kalau kita lepas. Lihat masalah tadi saya Tuhan dan kita tetap sama bersesuai kalau kita sama. Dan itu bukan sebuah keaiban, tapi itu sebuah pilihan yang sangat berisiko memang ibahan Tuhan sebagai contoh terkini itu. Ibu Suwariana, aku pelajaran penting kita memang Yesus itu memasuki daerah perbatasan terus. Di perbatasan itu dia memberi dirinya menjadi tempat bagi mereka yang tak terfasilitasi secara peraturan, secara hukum, secara kultur. Ada salah-salah bentasina daerah zona nyaman, tidak nyaman, gelap aja jumpa skala kusta. Coba bayangkan jika Tuhan tidak lewat di situ, kapan orang kusta akan bisa berseru ya Tuhan, ya Tuhan. Orang terterima oleh atur ini. Payahlah ini kan melanggar undang-undang ini. Ya kalau sayupkan Yesus, sayupkan jauh dengan Yesus enggak tidak melanggar undang-undang. Jauh ini kan hanya menghormati orang yang dia suka. Asal bagi sudah bunuh menteri. Berapa ulah kalau kita lihat pakai kalau salah kita sok sebelum banyak itu loh hidup kita biasa lah kita sok rib lah saya cocok bunuh lah saya cocok singkir mental Judaisme memang begitu. Tapi Yesus kita adalah versi Judaisme baru. Undang-undangnya dalam kena peraturan dalam kena. Tapi memang ada caranya begitu ya. Aku pula di salah satu keistimewaan Tuhan Yesus yang kita sembah ini kan. Dia mengikuti tradisi Yahudi, itu namanya keadilan Yahudi itu sangat ketat. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tinju sekali, tinju dua, bukan. Isi salah hukum, mereka tradisi keadilan Yahudi. Sebagai penganut tradisi Yahudi, maka Yesus juga harus bertindak adil. Tanda yang dibatasi adil, maka harus dia jalankan. Upah dosa adalah maut. Apa yang menjadi dalam dosa? Nabi SAW sudah sisi ya. Apa yang menjadi dalam dosa? Rata kita berdosa, keringat. Sebelum menikah dosa jajak teh dalam rata kita. Dia cantik main dia modu misalnya. Dia pasal dosa tertak. Dia buat penak-penak dalam trina. Boleh nak bincang cantik main. Menurut dulu dia apa yang buat dosa tertrina salah. Benar. Kita bertujuan apa yang buat dosa tertrina tak lah. Lah kalau tertrina maka kamu pilih. Karena tertah maka jadi bagi Israel ini mengatakan. Sebelum dunia aman yang benar tertah saja. Bicara pengata-ngata Yesus duga dudung kebat tidak dari kamsilang. Menerumbunkan istilah dan ini kami galak-galak lah tertah bagi saja. Jadi udah siapa perlu katakan lah tertah untung Yesus lah pengata-ngata Yesus yang getam kita terbaik. Itu baiknya Tuhan kita. Budi kita kita beri dibata dosa kakak udah datang pemecin-pemecin teman. Seolah-olah kita tak pernah bersalah udah dunia. Yang itu baik. Yesus saya muncul teman, tak buri dan dosa. Emang aku berdosa tak pemecin-pemecin teman. Sebab pun kita berdosa. Oke, bukan Tuhan beda. Kalau kena jelma bagi kita dan enak kan ya. Kurang masuk akal kan dengan cara kerja Tuhan ya. Kalau kerja jelma bagi kita dan gua kan kelas berpikir. Jadi upah dosa itu mau.
Setiap orang itu berdosa. Jadi target takrineda tanpa Tuhan. Kalau kita selalu berkata keadilan, situlah kita kasih pulungnya neraka keringan teh ulah kejar sekali bebas Tuhan. Berdosa takrina. Ras kolekte itu kan butuh. So aku syukur deh kamu apa yang kamu harus selalu kamu pamela tu tak betul. Berdosa takrina. Jadi ras kolekte kita butuh, ras song leader teh kalau mau betul. Untung ada Yesus ya kan. Rana asam di dalam hati berbensin ya. Ras kita supiga ya kalau sudah cuma melihat. Untung bujur Tuhan. Keadilan jika ditegakkan, upah dosa dalam maut. Jadi biar Tuhan tak sadari si bertentangan dalam diri. Allah itu kasih. Gua angkat lupa dan bahasa si dulu. Ada hukum na kita minta kali rende mulia kadar nama. Ijaki nade kadar lain lupa. Asal hukum na ita minta cakal nade lagi. Asal ita hukumnya berarti Tuhan tidak adil. Sebab upah dosa adalah maut. Lalu bagaimana mengkombinasi? Kita tidak ahli hukum dengan cara. Juga mengkombinasi cinta dan teori keadilan ini. Tak sih aku sempat itu. Apa yang kami pengacara sekarang? Bisa. Lagi kebenaran, keadilan harus tegak. Tapi cinta harus jalan terus. Lengadah teori tentang Bapak Yesus jembatan Isa. Bapak ada dosa pas dagingnya. Ia salibkan gelah dosa tetap harus dihukum. Ia Bapak persidangan. Kalau mater dalam daging itu bersih. Ini jadi pengacara itu. Teman lewat kita bersih. Itulah keadilan Kristus. Taman pesalah kita bersih. Itulah keadilan Kristus. Langir lu mempersalahkan kehidupan ini. Saya belum teman. Lah perlu laza. Adi nalah-nalahi kehidupan aku kita kuliah. Bagi kita dunia. Tapi Tuhan si sembah GBKB lah aku gaya. Salah temannya yang ditabung. Lah di undang-undang nih, bapak itu tetap reda, tidak ada pasal ini. Bahkan itu hanya kebijakan atau hikmat spiritual. Saya kira inilah tugas orang yang mencintai. Masuk Yesus ke zona aman. Terlarang nih, tapi demi kebaikan orang lain ada kalanya kita memberi diri menjadi tempat bagi keterbatasan orang lain. Menurut ada jiwa yang berkelas. Kita tunggu apakah ada jemaat di BKP punya jiwa berkelas. Ada jiwa peridoi melalui kita. Ada ngidoi mendoi karena sahabat zapin. Tapi kita butuh yang berkelas ini sekarang. Ada orang yang mencintai sesamanya dalam keterbatasan. Orang itu sudah BKP-nya paten kita terima. Sebab terima tadi pulang. Secara kejiwaan dah buka maka belajar mula. Karena dengan jenyong mantuni. Mereka belajar mula. Karena kita takut tidak diterima kan kita harus bikin banyak perkara untuk kita diterima di mana-mana. Jangan ketidakpenerimaan yang dimanfaatkan oleh orang secara bisnis. Kemarin aku beli satu buku di Hong Kong. Buku bisnis. Judul buku 136 The Best of Chinese Strategy in Business. 36 orang strategi terbaik Cina dalam bisnis. Si pertama lebih, si baklah telah cermin dan merasa tidak diterima di mana-mana. Si baklah telah mati dan zahdi bana ini. Menempatkan pelatih namanya. Asal membagilah tidak menatari bana dan berlaku binagaan kami. Terima kasih betul kan. Si baklah perhatian sila perlu jenah zakana sila yasu. Betul tak betul. Merahat kita sila perlu si zahat kami dari masuk teori EDA diintegrasikan ke reklame untuk menciptakan perasaan tertolak, perasaan tidak berharga. Ini yang membuat kita tak sembuh. Contoh, masuk ke TV reklame.
kacang kaki mulia keberlan. Bukan mengersin, retapuk, pecah. Lakulah sekali disampo. Kenapa? Kamu harus mengikuti indikator yang ditayangkan mereka di TV. Tanpa pemenuhan standar itu, kamu dianggap sakit kusta. Gak ada aman kamu di lawa dan ini. Tak pernah nenek, lanai tak dulu jile padu, mukai pelaku. Ibu harus mental mulus, lamberutu nih. Ini kan diberi dibata anugerah jerawat membantah tanda kita dewasa. Jerawat diterjemahkan sebagai penyakit dan kelebihan lemak tanpa kontrol. Padahal jerawat, tanda dewasa ku baci ngerodong, baci jerawat. Isi pakai elu, kami. Tergantung pilih apa yang kami berani. Dianggap itu memang jerawat tanda malapetaka, ya dirawatan lah. Tadi itu kan teori pendeta Kristus bahwa jerawatan tanda dewasa. Baci ngerodong, baci jerawat, diberkati jerawat. Tergantung apa yang kita imani. Begitulah permainan bisnis memasuki ranah ideologis. Kusta itu malapetaka. Perlu Bapak Nadi kami dunia terpaksa menyesuaikan diri dengan target yang dikasih tahu oleh dunia. Lah, dijadikan. Oke, kata dengan rupa nade. Dah, lang biaya ada birawan nade. Birawan nade dah lang modal. Kami perbapat negeri toko Indonesia nade. Karena gaya kami ini sudah gaya pelarian nade. Sebab asal masuk ke teori anak-anak dan dulu mereka sadar. Yang namanya laki-laki kan harus gagah, kuat, perkasa, pemberani, berotot, tangguh, kaya, selalu berada di depan, pemimpin. Tidak boleh ada yang melihat kita di bawah. Sikat saya adalah karotot. Mereka adalah otot perutkan dari mereka. Naik kedua adalah otot perutkan. Politek lah, bisa jadi mamret, saudara-saudara dari itu, kalau sadar malam. Saudara dari itu. Bukan ukuran disuruh jaket kulit. Cukur beda sekali jaket belah kita terilah rantai kan hanya untuk kamuflase rasa lagi. Biar beberapa nela katakan gagah perkasa. Tidak minum so ekstra terus tamat pil kita. Kelakaan jantung. Tidak pakai. Biaya anak itu ini. Dan itu efek apa? Permainan. Itu yang terjadi pada orang sakit kusta. Tertekan oleh permainan mindset. Dan untuk membebaskan orang jenis ini datang Yesus menghargakan kuasa di dalam perbatasan mindset yang ada di budaya. Karena hari ini adalah berita sukacita terbesar di mana pun kami dari bapak kami turun hadiah persembunyian atau perasaan tidak diterima. Hari ini Yesus berkata, aku mencintai engkau. Apapun ada kondisi. Apakah orang menciptakan mindset atau apapun yang dia ciptakan untuk mengkalkulasikan kamu sebagai orang terhormat atau tidak terhormat. Pembebasan utama bukan berdasarkan ciptaan manusia, tapi berdasarkan cinta kasih Tuhan. Sebab Tuhan sangat lengkap tanpa syarat. Rahia, tuduh kenapa? Itulah Tuhan kita ya. Itu passion. Passion itu menyediakan dirinya menjadi tempat bagi kebebasan manusia yang terpuruk dari berbagai sistem penilaian atau berada di perbatasan sistem berpikir. Yesus ada di sana. Sekarang kita pindah ke orang sakit kusta. Dia berhina Tuhan Yesus kalau ujur Tuhan ini. Ia kurang pede kamu kuatkan. Maka di perbatasan kota kamu berhina Tuhan. Langkah aku dulu, tadi ini belum dari teksnya. Aku kota nanti perasaan kamu orang sakit kusta ini. Lukas 17
mindset yang cocok. Bunyi proposal dan pengantarnya pun tak cocok. Ia sakit. Dan yang dia minta dalam doa itu tidak menyebutkan spesifikasi tujuannya. Bicara bagaimana iman proposal, ini kan dulu. Sebab kalau Indonesia tunggal ya, di iman proposal kita visi misi dia pun harus clear. Mungkin visi misi, manajemen resiko, anggaran, proposal, proses. Tak, ya juga proposal kalau Indonesia tunggal. Bagaimana mantap, keren-keren bergerak. Roh Yesus begini proposal kalau sakit, bukan tahu tanpa relasi dekat, pertoton kelaku, tentu kayak pertoton kalau sakit dengan. Oh Tuhan, berkuah minta doa yang melaskan keperluan yang paham. Tapi itulah cinta Tuhan ya, dia paham bahasa yang tidak tepat. Dia tahu arti cerita bagi itu, sebab Tuhan. Lah, katakan kerina angkan. Lah bebas kementerian paksa. Jadi lepak kita ngerana angkat Tuhan ini kan sedap dan Tuhan. Kira-kira teman-temanku anak kadang ramai mengikan kamu kalau dicerita lagi yang belum berikan umum. Tak terpaksa yang kanan kamu 100% mengatakan. Izin kamu dia. Anak kadang ramai. Belum kamu kalau dicerita silam belum cakap tadi si musuh. Entah terpaksa 100% bagi sudah di Mekawai itu. Siapa kamu sebenarnya? Adakah kualitas Kristus dalam diri yang bisa menampung penderitaan orang lain tanpa klaim? Kuakat tak pernah denggo lepak belakang gue kurang nadeng. Menuka tak gue. Anak-anak hater kok ialah dulu kali bahasa anak kuek ni natang dunia lehe. Kuek natang dunia litak. Oek di atas dongeng buang, oek kalau bisa. Tentu kalau kamus besar bahasa Indonesia karangan dua dan minta arti oek lah boleh. Tapi cinta bisa paham arti oek. Kenapa setelah kita dewasa nggak ngerti arti oek? Murapat bulu mata memberiak rahasia. Soal memberi betul. Bagus penderitaan memang. Angkat orang minta adalah sebagai kape yang dikutakan dulu matanya. Cinta itu paham, ya. Maka menurutku kalau circle ya ekstra cerdas. Kenapa? Dia paham yang tidak dibacakan. Serius. Maka diri kamu jadi terpaksa kalau belum menghukum maka kamu bertindak. Lalu kamu cerdas. Kalau cerdas saya lagi berkata-kata. Oke, dari bakat dia mungkin tiringnya tidak pas. Kenapa? Karena Yesus memperagakan itu. Tidak clear doa kita, dia paham. Tidak jelas kok permintaan kita, dia ngerti. Kamu pernah yang memperagakan itu. Salah be anak dua yang ngerana angkaan. Kita perdepan beda itu be berjenius. Kita jenius tingkat tinggi kita kan lagi anak perang. Lah gue rendong pengerana sih. Pilona teh manis, mie goreng. Pilona satu tangan, kebaya. Jenius beli lagi dari anak perana. Sampai suka, suka mutu. Kalau proposal pelaan kanan ke arah murah malah. Tadi menurut pendeta, bisa nak kabar lama lah boleh. Bisa minta sadar. Tapi sambil jaga-jaga tapi pengen aku mendapat maknanya bahwa cinta itu memang proaktif gitu. Aku merindukan GPKP di ke depan dipenuhi oleh orang-orang jenis ini. Sistem pasti akan ada keterbatasan. Keputusan hukum, keputusan klasik, sidang sinode akan ada selalu keterbatasan. Dan gereja ini hanya akan berjalan jika orang-orang yang di dalamnya bisa mengkombinasikan antara keterbatasan dan kasih sayang. Jangan dibuang gereja salah. Kasih sayang tanpa aturan saya datang, aturan tanpa cinta dari saya datang. Mari kita berada di dalam inilah passion dalam hati memasuki ranah-ranah perbatasan perbedaan kultur, ranah-ranah yang tak terfasilitasi oleh sistem dan perundang-undangan. Di sana cinta itu salah satu harus berada. Cinta itu di sana.
dari orang sakit kusta. Kalau sakit kusta sebenarnya tidak otomatis sehat. Bagi yang berseru Tuhan, Yesus memberi satu persyaratan yang sebenarnya sangat sulit dipenuhi. Dan lukanya ialah memalami. Berkatkan ke Yerusalem, tuduhkan diri imam-imam. Ada apa ini? Dalam tradisi orang Israel, imam itu adalah pemberi statement bahwa kita sembuh atau tidak. Kedua, bahwa kita bisa diterima masyarakat atau tidak. Imam medam sedekah dari bangsa kusta dalam baju tiga. Imam medam berpanjang sedekah dari sakit kusta dalam apa itu gede. Tapi suruh Tuhan dia berkat dari imam. Dahi cel masih lagi kasor. Buang tak boleh. Berbanca itakan dulapang dah. Dahi ni Tuhan. Kaya tak dipirasa Yesus itu. Ngum tak ngejel masih bok-bok na galateta. Yesus tahu ini orang paling dibenci oleh orang sakit kusta. Tapi disuruh, ada apa ini? Aku ingin belas-belas nade, sebab dengan yang mati. Karena aku imam tata barata. Jadi belas-belas imam tata barata ini. Sesi garda bersama dengan nama kekasan mati lah. Boleh dan catat di catat. Jadi dengan imam sekali kulit yang ini kita berdua boleh lah. Baik imam berdamai. Di situ penyakit. Di situ penyakit. Imam memang jika kita jumpa secara fisik, tapi ikut-ikut datang secara spiritual kemana-mana. Pikiran tidak pernah meninggalkan kamu sebelum kamu mati. Masih jadi imbang kali kan 2000 lewat. Tapi ketika kita tidak berdamai, maka dia ada dalam badan detik ini. Perasaan kuatnya akan ada selalu di dalam. Di dosen kembali berkata, badan kita tidak tahu bedanya antara konsep dan realita, antara pikiran dan fakta. Kai saja kepentas pas pikiran itu, badan itu akan menerjemahkannya sebagai ada dan real. Maka bicara bahasa mimpi, kita main bola. Panasan kita dulu. Bicara basmi pipe kita mate na beta triluk na kita. Basmi pipe mate anak darabuk na kita. Mula kita lipat. Basmi pipe kamay ayak tukang kredit sering cikre ko. Baka kahit mas pikiran dulu na turang. Apakah itu baik dan buruk langsung diterjemahkan badan detik ini. Hari menghuli busuk pukulta. Puji Tuhan, betul-betul kamu ayah. Tapi diri sila payo mas pikiran dulu. Rasa mati kamu ayah. Ini yang mau diselesaikan oleh Yesus. Bukan kustanya. Dia merasa tertolak sepanjang hidup sehingga harus pergi ke daerah perbatasan. Berkamuflase dengan lingkungan. Rasa melarikan diri ini kan tak selesai-selesai ini. Dung perasaan tertolak edar, maka harus dia di perbatasan Samaria dan Galilea. Dan Tuhan mau menyembuhkan bukan hanya kustanya, dahilu imam. Engkau harus berdamai dengan orang yang menolak engkau. Tanpa itu tidak ada penyembuhan. Berat loh ini. Dahil masih lahir sore dan dulu. Lo gampang. Sudah berat. Aku 3 kali kuasa ini. Tak kampung deh. Sangat pengkalah kita, tapi harus kita jumpa dengan bilang kelas mental tak bisa. Dahil masih nimbang kita dan bilang berkelas otak dalam. Rencana kabar masih cakap kena kita dia yang bilang tuntun tak tadi. Lah kita malam. Jadi ternyata bukan kusta paling penting disembuhkan. Penyembuhan utama dahilu imam sinolakukan. Berat ini. Tapi kehebatan kalau kusta. Tuhan ini. Lengah dahina imam tayo karena hatinya berkata yes. Teradalan kayamanan gue. Lengah jumpa imam. Kenapa?
Karena mental sudah berdamai, kalaupun secara fisik mungkin belum. Lengah ya jumpa iman, tapi hatinya berkata yes terhadap kerendahan hati, kedamaian. Sama seperti Abraham. Terkini itu adalah mengaminkan dan memperlakukan apa yang kita percayai, kalaupun mungkin memiliki jarak tempuh panjang. Aku adalah Abraham. Abraham berkat kampung tanah perpadanan. Si kutuduh berbagi bahan dunia Tuhan. Tuhan tak dibagi pendidik. Berkat kampung negeri si kutuduh bertahzai. Tetapi bicara mereka bagian proposal menteri pasti ditolak. Sebab kalau sudah pilot proyek tahzai dan lalu jelas koordinatnya lagi proses dan anggaran keai lagi. Pasti tertolak. Mereka tak siswa mereka proposal kami pada dosa mereka ini. Karena skripsi yang lupa. Susulan usul ini pagi kita dah perjanjian, tapi waktu lo jelas kereta hijau itu dah berbuka kereta, tapi sarjana kereta itu kan lalu perlu proposal. Parah debat. Kalau tak tahu. Bagaimana kami Tuhan Nur pada Abraham berkat kampung negeri. Sikutu pagi tahzai. Sebagaimana kata sana Tuhan hari. Aku bicara aku dengan Abraham tak lagi itu. Kamu pagi jadi bapa jangan masih terang lagi kepada anak dunia. Umur bos 10 dah harap yang kepada pausa. Ulawir, ulawah, kau tanah. Kamu pagi jadi bapa. Jangan si Tuhan ini kan tak menukul. Sekali saya Abraham buang weekend mereka bisa dapat ini kasih tete lo kok kamai ini tuan jadi duit cek aku hebat tapi tahu kamu apa yang diimani Abraham seperti orang serius. Beriman itu adalah menarik masa depan untuk diberlakukan detik ini sebelum masa depan lagi. Mengimani apa yang dijanjikan Tuhan dan melakukannya hari ini. Masa depan adalah ini. Tarik masa depan. Lalu hidup seperti yang kami imani itu hari ini. Dan maka Abraham lengah berimbau anaknya. Gue berperilaku ya sebagai bapa orang beriman. Lengah juga Tuhan. Beriman begitu. Bukan menunggu realitanya. Tapi menarik masa depan dan melakukannya. Lengah mudah tanah kanannya, tapi dia berperilaku seolah-olah dia pemilik tanah kanan. Jakub berkata, iman adalah bukti dari yang tidak kelihatan. Kenapa? Karena kamu hidupi hari ini, bahwa kamu melihat masa depan itu. Hari ini kenapa dimahai-mahai maka kita berperang seperti itu. Untuk kambayak kembali bata bunda dan berperilakulah seperti itu. Hari berat kita anak kamu ikan kata lalu nanti mana anak dewasa. Neranalah kamu jadi bapa senang si memang layak didengarkan oleh anak. Hari berat kamu Muhammad teman-teman bangsa berperilakulah sebagai orang yang pantas dihormati. Tamarat kamu jadi direktur jadi manajer perusahaan. Bukan gue yang rahasia. Dimana kamu jadi diri sudah masa. Mulai hari dan berbicara seperti seorang direktur di hadapan sahabat. Bermartabat. Tata keuangan rumah tangga sebagai seorang direktur merancang masa depan perusahaan. Perlakukan teman sebagaimana seorang direktur terhormat memperlakukan bahwa susun program masa depan seperti direktur menyusun program masa depan perusahaan. Basmasana bagi seleksi direktur bukan zero. Ulang dari masanya maka padalan malam mentah atau cipok bersiap. Menurutku begitu beriman. Beriman itu adalah menarik masa depan dan memperlakukannya detik ini. Bukan menunggu semuanya terkondisi seperti apa yang kita mau. Abraham dengan botak nazakan kanan, tapi dia berperilaku sebagai pemilik kanan. Lengah ia anak, tapi dia berperilaku
sebagai bapa orang beriman. Orang kusta ini lengah malam penyakitnya, tapi dia berperilaku sudah berdamai dengan para imam. Dan dia menarik masa depan langsung kepadanya. Maka tidak mengherankan malam dia telah dalam dengan jumpa imam. Kenapa? Dia tarik masa depan untuk dilakukan hal ini. Dan itu yang dimaksud oleh Yakobus. Iman adalah bukti dari yang tidak kelihatan. Kita kalau GBKP ada beda bias nih. Kalau begini sama bagaimana? Sebagai teman-teman, kita bilang bias nih. Labias buenam sekali. Mulai sedah aku beritahu begitulah iman. Tarik. Udah kamu salah 14 teman, 14 gue Yesus sering berkata begitu. Tahu kamu kenapa sembuh sakit kusta? Kini tekan dulu dengan kamu malam. Maka mulai sedah dili ada yang dan menguliman keluar teman-teman gereja. Udah kalau katakan misalnya kalau pun dari ini. Sudah kali ini Yesus jadilah si biasa gue kembali. Kecuali itu. Ibu akibatnya bahan berpakta. Lo nggak bisa bergantikan. Yang perlu bersikap teman-teman setelah kalau susah nih. Ibarat tadi ini. Jadilah kembali sudah. Tapi teman-teman sampaikan itu siap pendeta itu jadi teman manusia katakan itu. Aku ketika udah sore dan terdaulat, soal begini mental. Usaha kini asal peluang dia mantap tinggi tak begitu. Aku ini aku berbahkan dan berjuang dan menurut pasti jadi. Dan kayak aku pendeta dulu dicek, aku kan perlu dia. Aku kali mulai perusahaan dari Jumat aku dari bur perpuluhan aku pertang. So aku rekaman. Bukan, nggak cuma sehat. Tentu kan ini, oke dengan aku mati aku persembahkan saya tapak mandi di gereja. Itu aku balikan pada ini jadi aku harus cakap kedua. Aku balikan, lengah mati aku persembahkan saya tapak mandi di kafe. Itu komitmen. Jangan ada saya tersalah. Yakin aku setia dengan Tuhan. Komit aku, sudah aku anak, aku persembahkan saya tapak mandi. Ikut-ikut aku tak lama, aku katakan sudah saya jalan. Berani tak ikut aku? Saya mengatakan kamu kali main tak lama. Merasa 3 percaya. Saya mengatakan main tak lama. Aku wanita yang main, dan aku mati aku persembahkan saya tapak mandi. Kalau kaya aku geluh, dunia dibilang mahal juga. Aku 100% dia geluh. Ada yang geluh anakku, ada yang geluh anak. 2 anak koreman. Kadalan pula Muhammad mandibata teh. Sebenarnya itu. Satu di berat kamu bertimbang kabarnya. Kamu belas teman. Seorang ingat dari Yesus. Jadilah sudah sampai. Aku pasti jadi. 11. Pasti jadi. Mau aku tengok terus sore nanti saudara. Begitulah iman. Karena iman yang harus menjemput masa depan. Kalau benar datang. Mudah-mudahan pasion yang jadi inspirasi dari Bandung. Dari Bapak Tuhan Selina sehat-sehat. Terima Tuhan masuk. Masa depan kita lebih besar daripada kekhawatiran kita. Kita berdoa. Bujur Tuhan. Bagi kami ketahuan. Kami belajar dari pasion Kristus. Sebuah cinta yang selalu mentarget untuk dicintai disayangi. Tuhan ajari kami. Berbagi kami turun kami Tuhan. Membuka diri kami menjadi tempat bagi keterbatasan dan kekurangan sesama kami. Kata kami ada pekerjaan sulit kalau Tuhan kami suka. Tapi ada contoh silahan kami. Kata kami maka ada Tuhan kami menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih besar di dalam hati, jiwa dan perilaku. Sampai dari kami ya Tuhan telah bagi kami menolongi kami manusia membawa kebaikan dan ketidakmungkinan
sebagainya. Sebab meladakan cermat saya terima dengan pengalaman yang tak pasti, tapi tak sebagai ilahi kamu Tuhan. Maka pasu-pasu kalau kami Bapak telah kata sedikit kami 2 minggu pasir kedua kenengan akan benar-benar bisa menjadi bagian dari kehidupan kami. Diberkatilah orang-orang yang dekat dengan kami. Terberkatilah orang-orang yang menjadi bagian dari kekerabatan keluarga dan pergaulan kami. Terberkatilah masyarakat hijab teman kami tadi menjadi teman. Diberkatilah GBKP Jakarta menjadi anggota pergaulan. Bagaimana pertolongan kami Tuhan dan kami bantu sebagai Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita terima kasih. Siapkan kira kerja lakukan kerina kampus dan masuk dunia lain dan dari asas. Yesus Kristus anak sekolah Tuhan. Tidak asas Maria. Tuhan Yesus sesuatu yang beras Maria. Sinami Islam sama dengan Kristus. Dilakukan hari bersama. Mati dengan musuh berani pakai. Ketua ini kita sesama. Mari surga. Berguna kebun ibadah. Awal siapa kuasa. Jangan yang lagi. Aku teman saya. Dari saya sekarang saya kami dosa ini yang pula dosa saya. Amin. Mari kita duduk. Semasa naik tanah kali persembahan padamu, jujur pada Tuhan. Kata dibata jadi paras persembahan dan Hebel seputar yang lima nina. Ermangkahlah atendu asasili tugas kamu. Sebab mina dibata asandikan pela kamu kutalingkan. Asandikan pela kamu kulai. Sama kita lakukan persembahan dan kita memuji Tuhan. Bersyukur Tuhan. Suka, suka, suka,
kami, maka basurian kami dikira. Menjual-jual ibahan kami. Mentasi sedang minggu selepas. Dikisap kami Bapak melala tentang perbedaan simulasi kami. Si bacil bahan kami latih dan kami tahu. Jangan tidak kami maka Tuhan bahing sampai wariana wajib kami berjuang. Memang tidak perbedaan silang terbunyi kami atau mungkin akan ada lagi persoalan di masa depan wari-wari serhena akan ada di hadapan kami. Tapi lah kami biar Tuhan kita yang membayar kami bekas maka 3 tahun mungkin kami selamatkan dari berbagai perbedaan. Koleksi pengalaman kami untuk menang melawan pergumulan dan tanggung gue. Jangan yang berbantu semangat kami menuju masa depan bahwa Tuhan pasti jaga kami terus kuas wari-wari serhena. Terima katakan kami unsur Tuhan wariana serta kami persembahan kami malu. Isim kami tanda pengatakan wujud bahkan tiga kekerasan teman kami ikut buat bagi natang-natang pergalanan keuangan gereja persembahan patang wujud persembahan perspiritual. Halo kena persembahan kami dari Tuhan kesupasu sedikit berlipat ganda guna ibas dahil gereja di BKP gelah melala dahil bansi bahan kami gedang-gedang wari guna nampati teman guna kena pelayanan gerejaku. Tapi Bapak iba sa kina melalui kami bakal bergumul kuminggu tadi perlu lipasan bergumul tentang ekonomi pijat belum kurang lancar usaha atau mungkin hal si depan suka-suka teman kami sebagai rupa Tuhan berikan kami kesehatan berikan hikmat ajari kami belum pakai waktu berikan kami perintah ngelola usaha pendahin kami gerak baji Bapak simpar rezeki kami. Berjumpa kami harus peluang-peluang sehuli. Berjumpa kami teman-teman sehuli. Bila Bapak baci meningkat ekonomi hidup kami. Jangan dalam kami akan tanggung jawab man keluarga, man anak-anak kami. Man perkeluhan bagai Tuhan. Bertotok kami nandangi keluarga-keluarga si mungkin bergumul karena relasi dalam rumah tangga. Terpaksa nalit sila periahan suami istri. Entah orang tua anak. Entah rekan-rekan kita resmi harus tua. Beri hikam kami Tuhan berikan kami keberanian untuk lebih dulu membawa damai sejahtera. Gelah menahan kelusuh kami mulih ke rumah tandai kami tandai tenang. Karena kemerdekaan dan kesembuhan sejati entah kami maka ada dalam perdamaian antara kami dan teman kami ber. Dikunelit antara orang tua dan anak sila periahan bukakan kamdalan. Sapati Muhammad Cikari kompak antara bertua dan anak. Lama pamalang hati kami dulu tidak senalani wari-wari kami kuburi warinan. Secara khusus contoh kami, 3 perkeluhan kami beri kami berita sakit. Keterangan kami Bapak Marcel Praginangin. Keterangan kami Kemahandu Emeritus kami Bapak Jona Bangun. Keterangan kami Yogi Okta Fernando. Keterangan kami Arteza Arjepa Natapi Matarilan. Begitu keterangan kami Bapak Katoi Torong Sifat Sana di rumah sakit Indah. Bapak Sinusul Galatah kami di dalam penakit Sifat Sana ngerim dan daging keterangan kami Indah. Milo kami Bapak teman Hindu yang dahai kami sapati kami cakap-cakapi berikan ketenangan kubas khusus. Katakan membana maka dalam kondisi terburuk kelak Hindu yang bahkan tidak pernah ditolak oleh Tuhan. Kami maka dihadir kabar setia ibas tinggal berbaring dari rumah sakit. Maka tenang beliau. Ingat kami Mas Pustaka sebagai yang malam berjumpa kepala beliau Tuhan. Suruh kalak pentang, kalak lumpuh, kalak pendarahan. Berbagai penyakit pernah disembuhkan. Penyakit kami maka kuasa Tuhan elit dengan diwaliana. Duduk tandus melias Tuhan nahi kami yang cakap-cakapi. Duduk tandus melias kepada posisi penyakit sifat sana lipas dagingnya.
kami Tuhan adikam padahin bagikan kata kalaging kami manusia na sebab kami dibatasi lupa kami mimpi tentukan kami dan bagikan daging kami na pasukan perawatan pasukan tamar ras istirahat dan telah lampas kekalian kami dan medani kita tolong kami tiga teman kami kekalian kami sipaksa proses pemulihan kekalian kami dan tawan berahmana kekalian kami Rahna Darmawati Bersulingga kekalian kami Kendrick Ivana Sitepu kekalian kami dari Mariana Ginting kekalian kami dari Rebo Karo kekalian kami Yogi Okta Fernando Milala BGP kekalian kami dari Kiki Kembaran proses pemulihan ini Tuhan membutuhkan kesabaran taruhkan kembali ingatan si mahuli kenangan-kenangan manis bahkan rencana-rencana yang indah ke depan itu kami maka ibas berukuran si tenang bersemangat maka proses pemulihan pun akan berjalan lebih baik lagi dari sebelumnya berikan kami keluarga kemampuan untuk menjadi sahabat menggembirakan dan menyemangati proses penyembuhan ini dalam sehat-sehat keringan teman-teman kami Tuhan tutupi kami mendangi rencana mereka berkata perdagang penghiburan dan keluarga emeritus kami Perdana berkata keluarga emeritus kami Perdana silakan dilakukan di Senin 10 Maret sebagai itu kami Krina Rastin yang akan berangkat di kursus panitia kami sebagai Perdana silakan memimpin ibadah telah rencana perdagangan yang akan lalu dan menghuli melalui dengan dahin kami membuat Tuhan suku PJJ PA 2 pagi seremoni Pasukan Krina kemahnu perjadiakan keluarga terus PJJ kategorial tugas memimpin perpulungan mendampingi perpulungan tetap dia semangat sehat-sehat lakari tadi dahi-dahi di kantor kita dahi-dahi di gereja pasukan Tuhan silkan pemerintah harus kemalaman teman Krina kemahnu juga sebelum di BKP perjalanan lama secara khusus doakan kami pendeta kami kemahnu di Merdana pendeta khusus keluarga pasukan pribadi sudah kesehatan kabai suruh semangat kui kami yang Krina kepentahan si perlukan dalam Bapak Baji tetap menurut semangat dia membaik perpulungan dari teman dan ini wali-wali ibas perlindungan termasuk totokan kami pendeta kami Indah Beruginting ibas proses dia studi sambil melayani masing-masing dan sepatu mengajar dia kenapa tetap fit ia naikkan tugas-tugas su mulai perpulungan bagi ibas tugas persekolahan ujungin kami mengketisik nari dahin kami Bapak dahin wari dalam sepahan kami Bandung terpuji karena skrina dahin kami malam PT kami ibas sebagai kedua nila ibas gelar Yesus Kristus kami bertoto dan bujur dan baru amin. Pertolongan sekeliling Tuhan, izinkan kami bacakan SKEDA atau Bahasa Indonesia. Majelis Gereja GBKP Runggun Timur Lama, Surat Keputusan nomor 004 garing GBKP KPL garing SK garing BP Mamre garing 3 Romawi garing 2025 tentang pelantikan pengurus Mamre GBKP Runggun Timur Lama periode 2025-2030 menimbang 1. Bahwa telah berakhirnya kepengurusan Badan Pengurus Mamre GBKP Runggun Keturunan Lama periode 2019-2024 serta telah diperpanjang sesuai dengan surat keputusan Majelis Runggun GBKP Runggun Keturunan Lama
nomor 002 garing SK perubahan garing Mamre garing KBL garing 10 garing 2024 tentang perubahan SK nomor 104 garing RGKL garing 12 Romawi garing 2019 tentang perpanjangan pengurus Mamre sampai dengan tahun 2025. 2. Terpilihnya Badan Pengurus Mamre GBKP Rumpun Kebaranlama periode 2025-2030 dipandang perlu menetapkan dalam satu surat keputusan. Mengingat 1. Tata Gereja GBKP Tata Dasar Pasal 8 poin 7 butir A. 2. Tata Gereja GBKP Tata Laksana bab 40 pasal 165 dan pasal 166 poin 2 dan 4 serta pasal 167 poin 3. 3. P2P Mamre bab 4 pasal 13 ayat 2 pasal 14 ayat 2 tentang susunan pengurus Mamre memperhatikan hasil pemilihan ketua Mamre di GBKP Rumpun Kebaranlama pada hari Minggu 9 Februari 2025. 2. Hasil keputusan tim Formato yang ditetapkan dalam musyawarah Mamre tentang susunan lengkap pengurus Mamre periode 2025-2030 yang telah ditetapkan dalam sidang majelis GBKP Rumpun Kebaranlama pada tanggal 2 Maret 2025 memutuskan menetapkan pertama mengangkat dan melantik Badan Pengurus Mamre GBKP Rumpun Kebaranlama periode 2025-2030. Kedua, susunan pengurus Mamre GBKP Rumpun Kebaranlama periode 2025-2030 adalah sebagai berikut. Ketua, Aditya Beltang Sidepu. Ketua Bidang Persekutuan, Raymond Hendrik Sembiring. Ketua Bidang Kesaksian, Tawar Tarigan. Ketua Bidang Pelayanan, Cornelius Ginting. Ketua Bidang Dana dan Usaha, Darwis Kabar. Sekretaris, Raspati Marco Purba. Wakil Sekretaris, Erik Yunaisan Ginting. Bendahara, Alfredo Sinulinga. Anggota 1. Hendra Surbakti. 2. Novari S. Brahman. 3. Erwin Sembiring. Ketiga, bahwa Badan Pengurus Mamre GBKP Rumpun Kebaranlama menjalankan tugasnya dan bertanggung jawab kepada musyawarah anggota Mamre Runggun dan kepada sidang Majelis Runggun CQ Badan Pekerja Majelis Runggun atau BPMR GBKP Kebaranlama dan berkoordinasi dengan Badan Pekerja Mamre Klasis Jakarta Banten. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan dapat diubah kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Maret 2025. Badan Pekerja Majelis Runggun GBKP Kebaranlama. Ketua Alexander Pranginangin. Sekretaris Ketua Matius P. Barus. Tujuh. Si jadi pengurus Mamre GBKP Rumpun Kebaranlama periode 2025-2030. Manbantu si terpilih jadi pengurus Mamre GBKP Rumpun Kebaranlama periode 2025-2030. Isingatkan lebih manbantu atur dahin si jadi palas ibaska pedahin di tengah-tengah para sekutuan kategorial Mamre. Entah ke persadaan perbapan ibas gereja, emas ada wadah pembinaan ras pelayanan ngarangin perbapan ibas GBKP. Dahin Mamre GBKP repalaskan ibas pustaka si bagia, padang si dekah ras padang si baru, sinaksikan Tuhan Yesus emang anak di bata, juru selamat ras padabus manusia. Mamre muat bagi ibas dahin gereja, kesasin persadaan ras pelayanan,
Guna ngaturkan dahi-dahi di tengah-tengah mamre GBKP perlu dilihatkan sada kepengurusan mamre. Bagikan kam lebih kata di bata karena dahine si pemenang. Adi sekala kersura-sura jadi pemimpin perpulungan. Dan sura-sura kapia dan dahin si pemulih. Si penduakan. Tetaplah kurdu olah bewan-bewan. Mencingkanlah kam rusuk ibas dahikan dahin Tuhan. Sobi tangguh. Maka labu percuma dahin si dahikan dulu ibas Tuhan. Ibas dahin ipe atang si pemenang. Ngaturkan dahin-dahin mamre. Gelaslah ia kubas perayakena. Bagi si tersena ibas pokok-pokok peraturan mamre GBKP. Si peduakan. Emparmakani kerina anggota mamre. Gelah mencingkat ia nehkan dahin si nyatukan GBKP. Si petelukan. Meritakan berita si meriah. Jagai persadaran dengan dahin pelayanan bagi siniaturkan GBKP. Dagena kencang boy begikam kata si tersingat di atas dahi. Ibasa temu dahin dalamkan kerina senda alututus gelah kerina kala ngidah kemajuan mamre. Ganduari yadaskan dahine man bandu. Adi tuhu bagi temu nindulah tuhu bagi ateku. Ibas gelar runggun gereja GBKP Kebayoran Lama. Ilantik kami jadi pengurus mamre GBKP Runggun Kebayoran Lama. Periode 2025 sah 2030. Ketua Aditya Beltang Sitepu. Ketua Bidang Persekutuan Raymond Henrik Sembiring. Ketua Bidang Kesaksian Kawar Tariga. Ketua Bidang Pelayanan Cornelius Ginting. Ketua Bidang Dana dan Usaha Darwis Kaban. Sekretaris Raspati Marco Purba. Wakil Sekretaris Erik Yunaisar Ginting. Bendahara Alfredo Sinulinga. Anggota Hendra Surbakti. Novari Sembiring Brahmana. Erwin Sembiring. Ibas gelar di bata Bapa anakna Yesus Kristus ras kesan si badia. Amin. Dage entah kai gay bahandu. Subuk ibas nerangan tah ibas perbahanan. Bahanlah ibas gelar Tuhan Yesus. Janah ngadakan bujur man di bata Bapa Allah ia. Amin. Dage entah kai gay bahandu. Subuk ibas nerangan tah ibas perbahanan. Bahanlah ibas gelar Tuhan Yesus. Jangan mengatakan bujur man di bata Bapa Allah ia. Amin. Daging tahkai gay bahandu. Subuh ibas ranan tahibas perbahanan. Bahanlah ibas gelar Tuhan Yesus. Jangan mengatakan bujur man di bata Bapa Allah ia. Amin. Daging tahkai gay bahandu. Subuh ibas ranan tahibas perbahanan. Bahanlah ibas gelar Tuhan Yesus. Jangan mengatakan bujur man di bata Bapa arah ia. Amin. Daging tahkai gay bahandu. Subuh ibas ranan tahibas perbahanan. Bahanlah ibas gelar Tuhan Yesus. Jangan mengatakan bujur man di bata Bapa arah ia. Amin. Daging tahkai gay bahandu. Subuh ibas ranan tahibas perbahanan.
Bahanglah ibas gelar Tuhan Yesus, jangan ngadakan bujur mandi bata Bapa arah ia. Amin. Daging takai gay bahandu, subuh ibas neranang kahibas perbahanan. Bahanglah ibas gelar Tuhan Yesus, jangan ngadakan bujur mandi bata Bapa arah ia. Amin. Daging takai gay bahandu, subuh ibas neranang kahibas perbahanan. Bahanglah ibas gelar Tuhan Yesus, jangan ngadakan bujur mandi bata Bapa arah ia. Amin. Daging takai gay bahandu, subuh ibas neranang kahibas perbahanan. Bahanglah ibas gelar Tuhan Yesus, jangan ngadakan bujur mandi bata Bapa arah ia. Amin. Daging takai gay bahandu, subuh ibas neranang kahibas perbahanan. Bahanglah ibas gelar Tuhan Yesus, jangan ngadakan bujur mandi bata Bapa arah ia. Amin. Daging takai gay bahandu, subuh ibas neranang kahibas perbahanan. Bahanglah ibas gelar Tuhan Yesus, jangan ngadakan bujur mandi bata Bapa arah ia. Amin. Aduh, Bibir, silakan kau. Puji termulia Tuhan, guna menangkan pendai hidup, hidupan kami guna ngalah kepergulungan kami. Oh selina rasturang, alaukanlah pengurus Mamre, GBKP Rungkut Kebaran Lama, periode 2025, se-2030 heda. Pehaga dengan totokan kami gelah megegeh ras biar ia mandi bata ibas dahikan dahina. Amin. Maka mari si katakan bujur man Tuhan, si topang ke kalangan ta, aluras kita mendekat kitab Deden nomor 100 waru bait sada ras 4. Oh
Tuhan iba suareda gue lakukan pelantikan pengurus Mamre GBKP Runggut Kebayoran Lama periode 2025 2030. Ngode yaku kena Bapa makanina tuhu bagiati. Maka pengasuh kap dengan pegagahi kap ia kerina. Ibas koordinasi si mahuli. Subung ibas kepengurusan selalu ke ras komisi Mamre BGP ras kerina rukun gereja terkelangkan kami koinoni. BGP ibas nelai u tengah-tengah perpulungan dulu khususnya di tengah-tengah Mamre. Bagi neden kami dai belang mekat siman peranin pengurus Mamre eda. Ibas 10 sektor runggun eda. Ibas 400 lebih keluarga di tengah-tengah runggun eda. Pengharapan kami tetap sim pengasuh ia, si natang-natang ia, ibas kebersamaan, si tentuna ipesikap kape pagi kuduneda, sadukan ras pagi temanna ibas pengurus Mamre sektor entah pe wilayah, alu bege bapa dahinda pe tetap terlakukan sa alu mahuli. Jana ibas kriyahan ukureda, si pemena ilakukan pengurus kari tenca ilati, menehkan persembahan na kulube, seradukan ras kerina kami perpulungan du selayandu, si ikut meriah ukur menopang kegelagan kami. Tenca si kari bapa, khusus pe pengurus eda, isa kena denden pujin nanadani kami, ija iya pe ngatakan cang, ngor sikap dahi kendahi eda, mulai ibas paksa eda. Kerina kepengurusan Mamre periode silewan, sila naikar bengket ibas kepengurusan eda. Kam tetap si masu-masu dengan si kelemisa. Terpuji, termulia lagi kam Bapa. Alokan kam pengurus eda kerina. Pakaikan kam ia guna permuliakan gelarku. Bagepe alokan kam kari persembahan kami. Sebab reh kami man bandu. Ibas gelar Yesus Kristus Tuhan. Ras juru selamat kami manusia. Amin. Karena kita perlebih kari pengurus melakukan persembahan bagi kita. Arah kitab Nada nomor 420